Hello, brothers. Hello, sisters. Good evening. Halo, halo. Hello, bro. Hello, sis. How are you today? I'm fine. Fine, yeah? Very happy, guys. Very happy to know it. Okay, let's continue our lesson, guys. Today is the 15th meeting. Means that the next week will be our last week. Ini pertemuan ke-15 ya. Berarti minggu depan akan jadi minggu terakhir kita, teman-teman. Ya, time flies so fast ya. Waktunya cepet banget ya. Kayaknya baru kemarin saya nanya ke teman-teman, what's your name? Where are you from? Gitu ya. Tapi sekarang sudah ada di pertemuan 15. Ya, harapan saya teman-teman tetap bisa dan terus untuk ikut Zoom ya. Jadi sekali lagi guys, materi kita nyambung satu sama lain. Jadi bagi teman-teman yang mungkin ketinggalan, tidak bisa ikut di Zoom-nya ya, silahkan tonton video rekamannya. Nanti kelasnya kalau sudah selesai itu ada kelas lanjutan ya. Kelas kita berarti selesai di Jumat depan. Ini kan hari Jumat hari ini, berarti Jumat depan kita sudah selesai kelas. Mungkin kalau kelasnya sudah selesai, ada yang mau lanjut ke level selanjutnya guys dari kelas ini? Do you want? Mau. Oh, Udah daftar. Udah daftar ya. Kok. Kalau yang sudah daftar sudah masuk di grup belum, sisters and brothers? Katanya sih bukannya tanggal Udah 16 dimasukin grup Desember. yang baru, bro. Gimana, Sari? Kelasnya kita selesai itu di Jumat depan ya. Jadi kelas baru nanti itu akan dimulai pada tanggal 16, benar sekali ya. Jadi bagi teman-teman yang memang mau lanjut, segera daftar bisa dari sekarang ya. Karena apa? I tell you something. Saya kasih tahu sesuatu ya. Jadi ini adalah masalah setiap minggu. Nah, jadi saya tuh pasti kena komplain ya dari beberapa, bukan komplain ya, cuman lebih kecurhatan teman-teman yang terlambat daftar. Bahkan sampai di minggu kemarin saja ada beberapa juga yang masih terlambat daftar. Jadi kebetulan saya handle beberapa kelas dan ini pada mau lanjut gitu. Tapi ya daftarnya terlambat ya. Because to be honest guys, karena kelas yang sama seperti kita ini ada banyak ya, ada puluhan kelas bahkan ratusan kelas. Jadi speaking partner ini banyak sekali kelasnya. Jadi kalau teman-teman memang mau lanjut, segera lanjut saja. Bisa mungkin ya segera kontak admin, daftar, nanti segera dimasukkan ke grupnya. Karena memang kalau teman-teman telat daftar, ya misalnya kuotanya sudah penuh ya, itu tetap bisa lanjut, tapi harus tertunda 1 sampai 2 minggu. Nah, jadi kan sayang ya, kita udah semangat banget untuk lanjut di hari Seninnya, tapi harus tertunda 1-2 minggu. Jadi ya gimana? Nah, itu sampai Sabtu kemarin masih banyak ya, sampai sorry Senin ya, bukan Sabtu. Senin kemarin masih banyak yang, bro saya harus tertunda nih, saya bingung, saya gimana nih? Bisa nggak ikut kelasnya bro aja? Saya nggak punya wewenang apa-apa ya. Waduh, saya nggak bisa nih bro, sis ya, karena emang sudah terlambat ya. Berarti harus ditunggu dulu selama 1 minggu. Jadi bagi teman-teman, saran saya kalau emang mau lanjut segera kontak admin ya. Jadi segera dimasukkan ke grup. Silahkan di keep ya, bukan di clip, di keep kuotanya atau ya tempat teman-teman ya di kelas tersebut. Oke. Gitu ya guys, I hope you can continue. Saya harap teman-teman bisa lanjut karena sekali lagi bahasa ini tentang seberapa sering kita praktek. Bukan hanya seberapa lama kita belajar, tapi seberapa sering kita praktek. Oke ya guys, any question? Ada pertanyaan dari teman-teman? No? Oh, berarti kalau telat daftar nggak beda itu dong mentor ya. Bisa jadi, itu dia ya. Ya, itu ya. Itu yang sering saya jumpai ya. Jadi ada misalnya nih, ada 25 orang yang daftar. 5-nya telat nih, 20-nya kebetulan sama saya, 5-nya nih sama yang lain. Biasanya sama aja ya, tutornya sama aja, partnernya sama aja. Or maybe others more than me, pasti yang lain lebih dari saya juga. Cuman mungkin karena ya sayang ya teman-temannya di kelas ini tapi harus terpisah like that. Jadi sekali lagi saran dari saya ya itu aja. Tapi kembali ke teman-teman ya, we don't push you, kita tidak apa ya
memaksa teman-teman harus lanjut. No, if you wanna continue ya, kalau teman-teman mau lanjut like that. And I suggest, saya menyarankan biar lanjut. Bro, Ya. kalau misalkan ngulang lagi di level 1 bisa? It's okay, boleh aja. Boleh. Bagi teman-teman yang merasa kurang maksimal di level 1, beberapa kali skip di kelas, ya boleh saja. It's fine. Ya, take it easy guys. Oke. Oke ya, today guys, let's continue. Sekarang kita ke materi ke-15 kita. Hari ini kita nggak ada breakout room ya, again. Kita nggak ada breakout room ada lagi di Senin depan. Jadi kita belajar sama-sama di sini. Day 15, making suggestion and learning model. Making suggestion, making itu membuat, suggestion itu adalah saran. Jadi kita akan belajar bagaimana cara membuat kalimat saran. And learning model, dan juga belajar model ya. Apa tuh model? Model itu kata bantu untuk kata kerja. Nah, apa saja? Setelah ini kita pelajari secara detail. Look at this, the goal that we have. Tujuan kita hari ini, understand how to make suggestions, and we are going to learn some useful model auxiliaries. Understand, memahami, how to, bagaimana cara make suggestion, membuat saran. Jadi bedakan kalimat saran dan kalimat perintah ya. Kadang-kadang kita bikin kalimat saran tapi menggunakan pola kalimat perintah. Kalau kalimat perintah kan ya memang harus dilakukan. Kayak pakai must gitu ya. You must study, kamu harus belajar. Nah, itu bukan saran ya, itu perintah. Kalau saran ya you should study. Kamu seharusnya belajar. You could study, kamu bisa belajar. I suggest that you study. Nah, jadi kalimat saran ya, bukan perintah. Oke, and we are going to learn some useful model auxiliaries. Dan sekali lagi kita akan belajar beberapa model auxiliaries atau biasa disebut model ya, kata bantu untuk kata kerja. Tapi kita mulai dari suggestion dulu ya. How to make suggestion, bagaimana cara membuat saran. Ada banyak sekali pola kalimat yang bisa teman-teman gunakan untuk membuat kalimat saran. Tapi di sini kita tampilkan the common ones ya, yang sering digunakan, yaitu 4 pola kalimat ini. The first, yang pertama adalah subject plus should plus verb 1. Subject, I, you, they, we, she, he, it, plus should. Should itu artinya adalah seharusnya. Plus verb 1. Verb 1 itu kata kerja bentuk pertama. Jadi kalau setelah should itu diikuti oleh kata kerja, harus kata kerja bentuk pertama. Contohnya ya, you should study listening more if you want to improve your English. You should study listening more if you want to improve your English. Kalau diartikan gimana guys? Coba. Boleh dinyalakan suaranya ya. Kamu seharusnya belajar mendengarkan lebih banyak Mhm. jika kamu menginginkan improve Improve. Jika kamu ingin meningkatkan bahasa Inggrismu. Good. Kamu seharusnya belajar mendengarkan lebih lagi gitu ya, atau lebih jika kamu ingin meningkatkan bahasa Inggrismu. Nah, that's it. Jadi di sini subjeknya adalah you. Kemudian should tadi turun ya, artinya seharusnya. Kemudian diikuti verb 1, study. You should study. Kamu seharusnya belajar. Sampai sini sudah benar. Tapi ya mungkin kurang lengkap ya. Belajar apa sih gitu kan ya? Listening, mendengarkan. Lagi dikasih kata more ya, lebih. Menunjukkan bahwa sebenarnya kamu itu sudah belajar, cuma kurang aja. Ya, kurang belajarnya nih. Intensitasnya kurang, materinya kurang, prakteknya kurang. Nah, apalagi dikasih alasan atau tujuannya ya, itu lebih oke. If you want to improve your English, jika kamu ingin meningkatkan bahasa Inggris. Complete gitu ya. That's very good suggestion. Kalau yang kedua gimana guys? You should get your mom a scarf for her birthday. Artinya gimana nih? Kamu Kamu
Seharusnya Apa sih mendapatkan mendapatkan apa sih scarf itu shawl, sebuah shawl. shawl buat Hmm, shawl untuk ibumu hmm. untuk Untuk hari ulang tahunnya. good. Untuk hadiah di hari ulang tahunnya, gitu ya. Kamu seharusnya mendapatkan, ya maksudnya mendapatkan membelikan ya. Kamu seharusnya Iya. membelikan atau mendapatkan shawl untuk ibumu ya, untuk hadiah ulang tahunnya. You, subject, should, tadi ya seharusnya turun ya. Get itu verb 1. Tapi kalau cuma you should get, ya masih kurang jelas ya. Kamu seharusnya mendapatkan. Mendapatkan apa gitu. Nah, kita jelaskan di sini. Your mom scarf or shawl ya. Emang untuk apa sih? For her birthday. Untuk hadiah ulang tahun. Nah, itu kan complete ya, jadinya jelas banget. Itu pola yang pertama yang bisa teman-teman gunakan, subject, should, verb 1. Pola yang kedua mirip dengan pola yang pertama. Kalau tadi pakai could, kalau ini kalau tadi pakai should, kalau ini pakai could. Kalau should tadi artinya seharusnya, kalau could itu artinya apa, guys? Bisa atau dapat gitu. Bro, boleh nggak pakai can gitu ya? Sama-sama bisa atau dapat. Boleh-boleh aja. Tapi could itu lebih sopan daripada can. Ya, bukan berarti can itu kasar gitu, enggak ya. Tapi could itu lebih halus, lebih sopan. Kalau kita memberikan saran kan, ya sesopan mungkin ya. Jadi kita pakai could aja. Contohnya ya, you could do yoga if you want to be healthier. Translate it guys. Artinya gimana guys? Kamu dapat Kamu bisa melakukan melakukan yoga jika kamu kamu ingin lebih sehat. ya, Ya, kamu bisa melakukan yoga jika kamu ingin lebih sehat. You could do yoga if you want to be healthier. Nah, ini ya subjeknya you, terus could-nya tadi turun, do-nya verb 1. Tapi kalau cuma you could do, itu artinya apa guys? You could do. kamu bisa. Kamu bisa melakukan. Ya. Nah, melakukan apa? Ya, kan nggak tahu ya. Ya, dikasih pelengkapnya. You could do yoga if you want to be healthy. That's it. Next. They could come to our house for Christmas dinner. Artinya gimana guys? Mereka Bisa datang ke rumah Mereka kami bisa datang ke rumah untuk kami makan untuk malam makan malam Natal. Natal. mereka bisa datang ke rumah kita ya. Saran saya tuh ya mereka datang ya ke rumah kita untuk makan malam Natal. Silakan digunakan nanti ya could-nya. Jadi nggak cuma should tapi bisa pakai could. Subject, could, verb 1. Bacanya could ya guys, could. Jadi bacanya tuh kayak gini nih. Could. Nah, gimana guys? Could. Could. Nah, nice. O-nya nggak usah dibaca, L-nya nggak usah dibaca. Jadi bukan could, gitu, tapi could. Itu ya pola yang kedua untuk memberikan saran atau membuat kalimat saran. The third, yang ketiga, kita nggak usah pakai should, nggak usah pakai could. Ya, karena nanti akan numpuk. Kita pakai kata suggest. Suggest itu artinya adalah menyarankan. Jadi nggak perlu pakai should atau could. Kalau di depan sudah bilang menyarankan ya. Kalau terus di tengah ada should, aku menyarankan seharusnya. Nah, terlalu numpuk ya. Sudah menyarankan seharusnya gitu. Jadi nggak perlu pakai should atau could. Bisa pakai suggest artinya menyarankan atau recommend. Recommend itu artinya merekomendasikan. Untuk yang pertama pakai suggest, yaitu polanya I suggest that. Aku menyarankan that supaya. Aku menyarankan supaya. Terus diikuti oleh kalimatnya. Kalimat sarannya apa? Atau I recommend that. Aku merekomendasikan supaya. Nah, diikuti oleh kalimat sarannya. Contohnya ya. I suggest that he thinks more about it before he makes a decision. Kalau diartikan gimana guys coba? Aku menyarankan
supaya Pikir lebih. dia Supaya dia berpikir lebih. memikirkannya lebih matang sebelum mengambil keputusan. Nice. Nice, itu ya. Aku menyarankan supaya dia berpikir lebih tentang itu sebelum he makes a decision, sebelum dia membuat sebuah keputusan. That's it, ya. Jadi I suggest that baru diikuti oleh kalimat syaratnya. Atau pakai recommend juga boleh ya. Recommend sama aja merekomendasikan. Contohnya, I recommend that she focuses on improving her speaking. Artinya gimana, guys? Aku Saya atau saya rekomendasikan merekomendasikan. agar dia fokus pada peningkatan kemampuan berbicaranya. That's it. Itu. Aku merekomendasikan agar boleh, supaya boleh ya. Dia fokus dalam meningkatkan kemampuan berbicaranya. Itu saran dari saya. Recommend ya, nanti nggak ada yang bilang recommended, tapi recommend. Ya. Itu ya guys, pola ketiga yang bisa teman-teman gunakan untuk memberikan saran. Jadi nggak harus pakai should, nggak harus pakai could. Bisa pakai I suggest that, atau I recommend that, baru diikuti oleh kalimat saran. Atau yang terakhir nih, pola kalimat yang bisa teman-teman gunakan untuk membuat kalimat saran adalah dengan kalimat tanya retorik ya. Kalau kita bilang kalimat tanya yang tidak butuh jawaban. Jadi sebenarnya kita nggak lagi nanya, cuma lagi nyindir aja ya. Lagi menyindir aja, sarkas aja. Oke, jadi dengan ini ya, why kan kenapa, mengapa gitu. Why don't atau why doesn't, kemudian diikuti oleh subjek, baru verb 1. Semuanya pakai verb 1 ya guys, verb 1. Karena kan menyarankan saat-saat ini. Jadi why don't atau why doesn't diikuti oleh subjeknya, kemudian verb 1. Ingat ya, don't atau doesn't itu disesuaikan dengan subjeknya. Don't itu untuk subjek apa aja guys? I, terus apa lagi? You. I, You, ada 4 subjek. I, You. you, you, They. we. Nah, I, they, you, they, we, atau I, you, we, they. Oh, ya. Itu pakai don't. Kalau doesn't untuk subjek? he, she, See it. He, she, it. Nah, Is. good. Itu materi kita di pertemuan kelima ya. Don't itu don't itu untuk subjek I, you, they, we. Doesn't untuk subjek she, it. Jadi sekali lagi disesuaikan siapa subjeknya. Baru verb 1. Contohnya ya, why doesn't she break up with her boyfriend? Why doesn't she break up with her boyfriend? Artinya gimana ya guys? Kenapa? Kenapa dia tidak apa sih putus dengan pacarnya. dengan pacarnya? Ya, break up itu putus ya. Kenapa dia nggak putus dengan pacarnya? Saran saya tuh putus saja. Beda ya, nadanya pun beda. Kalau emang kita lagi nanya, itu nadanya naik ya. Why doesn't she break up with her boyfriend? Because, nah kan biasanya gitu ya. Tapi ini nadanya flat aja. Why doesn't she break up with her boyfriend? Kenapa dia nggak putus aja dengan pacar? Do you get it guys? Bisa dipahami teman-teman? Why doesn't she break up with her boyfriend? Oke, kenapa pakai doesn't? Karena subjeknya adalah she. She, it pakai doesn't. Verb satunya mana? Break up. Nah, with her boyfriend ini pelengkap aja. Contoh yang kedua, why doesn't he try to save more money? He always uses his money very recklessly. Kalau diartikan gimana guys? Kenapa? Mengapa dia tidak berusaha menabung lebih banyak? Dia terlalu menggunakan uangnya dengan sangat ceroboh. Nah, ceroboh maksudnya dengan boros gitu ya. Kenapa dia tidak mencoba
untuk menabung lebih banyak uang lagi. Apa? Dia selalu menggunakan uangnya dengan boros. Jadi saran saya tuh ya dia harusnya ya nabung lebih banyak lagi ya. That's it. Kebetulan pakai does lagi nih ya, doesn't ya, karena subjeknya kebetulan he. Nah, kalau ini guys, ini saya buatkan contoh tersendiri. Ini nggak ada di Kenapa? modul. Nah, why don't you ask me? Itu artinya apa guys? Why don't you Kenapa ask me? kamu tidak Kenapa bertanya kamu tidak pada bertanya saya? kepadaku? Ya. Kenapa kamu tidak bertanya kepadaku? Jadi pakai John karena apa guys? Subjeknya you. You. Ayu Dewi pakai John. Nah, verb satunya ask. Bertanya. Why don't you ask me? Kenapa kamu nggak nanya aku? Nah, ini contoh kalimat saran sekaligus ini adalah beneran saran saya ke teman-teman. Kalau emang masih bingung silahkan ditanyakan. Why don't you ask me guys? Silakan guys ya. Ada pertanyaan? Do you have any question? If you have, please. No? Is it clear? Sudah jelas? Please, if it's clear. Oh, this one. Ada pertanyaan dari Sis Yuanita. Astanya kalau bilang apa ya? Kalau maksudnya gimana ya? Astanya kalau bilang Maksudnya dia bilang itu artinya apa gitu. oh Maksud dalam bahasa Inggris itu. oke. As itu artinya tanya. Nah, kalau bilang bahasa Inggrisnya apa gitu kah maksudnya? Itu ya, Sis Yuanita? Ya. Oke. Bilang itu apa guys? Bisa? Talk me. Talk. Tell, Talk itu ngobrol. Talk itu ngobrol. tell Say. me. Why Say. you not tell me? Tell Or itu ask me. memberitahu. Oh, Say ya, say bilang. oh, say. Nah, say I love you itu artinya apa guys? Aku mengatakan aku Saya katakan, bilang I love you. Nah, aku saya mengatakan suka atau kamu. aku bilang Saya aku bilang I suka love you. kamu. Nah, gitu kan ya. I see. Kalau talk itu artinya ngobrol ya. Talk itu ngobrol. Nah, jadi kalau I talk with my mom. Nah, aku ngobrol sama ibuku. Kalau telling itu cerita berarti ya. Nah, tell itu bisa Bercerita. menceritakan, bercerita, atau memberitahu. Nah, itu tell. Oke? Tapi kalau bilang, mengatakan itu say. I say I love you. Itu contohnya ya. Oke, good. Thank you, Sis Yanita. Sorry ya, tadi agak nge-lag. Sorry. The next one. Ada lagi guys, silahkan. Bro, No? Mhm. berarti yang sorry. Why don't you ask me itu bisa nggak kalau jadi why don't you say me gitu? Kalau why don't you say me artinya kenapa kamu tidak maksudnya Bilang kenapa kamu padaku. tidak itu ada to-nya. Why don't you say to me gitu. Why don't you say to me? Oh, harus Kenapa pakai kamu to. tidak bilang ke aku? Nah, gitu ya. Oke. Ada beberapa kata memang tidak perlu diikuti oleh to ya. To itu ditempatkan di mana aja ya, Bro? To. Beberapa kata biasanya gini guys, to itu digunakan banyak fungsinya ya. Kalau di sini kan say to me. Jadi ini ada hubungan relation antara perkataan tersebut dan saya, antara kamu dan saya. Jadinya kan ada you sama me. Nah, itu kan dua orang yang berbeda, tapi di sini berhubungan. Ada kata yang akan disampaikan. Kata dari kamu dan saya sebagai penerima. Nah, itu harus ada to-nya. Say to me. The food is for me. Oke. This letter, I will give it to you. Saya akan ngasih ini ke kamu. Jadi ketika ada A sama B itu saling berhubungan itu bisa pakai to. Tapi nggak semuanya pakai to. Ada beberapa, sekali lagi ya, emang kita harus banyak hafalan. Jadi di bahasa Inggris ini kadang-kadang ada kata apa artinya beda. Contoh guys ya. Kata tertarik
itu apa ya? Bahasa Inggrisnya adalah interested. Interest. Kalau tertarik dengan, apakah interested with? Interesting. Aku tertarik dengan bahasa Inggris, maksudnya suka bahasa Inggris. Apakah interested with English? No. No, Bukan. to interested Apakah with interested to? English. To English. Bukan. Bukan. Bukan? Interested in English. Oh, Pernah dengar kata interested in? iya. Yes. Nah, Eh, walaupun ini tuh artinya kan di dalam ya, tapi di sini jadi berarti dengan. Aku tertarik dengan bahasa Inggris. Nah, tapi ada juga ya yang pakai to, contohnya ya similar. Similar itu mirip ya. Similar to, similar to my handphone misalnya. Your handphone is similar to my handphone. HP-mu tuh mirip dengan HP-ku. Nah, di sini karena mirip dengan itu pakai to. Harusnya kan dengan itu pakai with ya. Similar with itu. Enggak, tapi karena ini similar itu pakai to. Jadi ada beberapa kata sifat itu harus pakai to. Similar to, terus apa lagi? Related to, addicted to. Nah, dan sekali lagi kita harus hafal. Saya kira saya agak lupa nih ya, di level selanjutnya nanti kita akan belajar, ada sepertinya ada materi itu ya, itu namanya adjective and preposition, kata sifat dan juga kata depan. Ada beberapa kata yang memang harus pakai to, harus pakai in, harus tanpa to, tanpa in. Nah, gitu ya. Tapi saya agak lupa nih di meeting keberapa dan apakah di level selanjutnya ya. I need to check it ya, mungkin nanti saya cek lagi. Gitu ya sister, tapi ini sekilas aja ya. Sebenarnya teman-teman belum ke sini, ini materi nanti tapi ya sekilas aja. Oke, get it guys? Oke, thank Ya. you. Oke, kembali lagi ke suggestion. Sekarang coba nih, saya dikasih saran ya untuk beberapa masalah saya nih. I simplify ya, saya buat beberapa aja. The first, my girlfriend wanted to break me up, but I still love her. What should I do to make her stay longer? Jadi pacar saya ingin mutusin saya, tapi saya masih suka sama dia. Apa yang seharusnya saya lakukan agar dia tetap sama saya? Boleh dong diangkat tangannya guys. Apa nih saran dari teman-teman? Boleh pakai should, boleh pakai could, boleh pakai suggest, boleh pakai recommend, atau pakai kalimat tanya yang tidak butuh jawaban tadi. Silahkan. Try it, dicoba ya guys, please. Come on. Jadi saya punya pacar saya mau mutusin saya, tapi saya masih suka sama dia. Gimana ya? Apa yang seharusnya saya lakukan agar dia tetap sama saya? You should marry her. Good. Itu ya. Oke. Oke, you should marry her. You should marry her. Thank you, sister. That's good suggestion. Kamu seharusnya menikahi dia. Agar dia nggak bisa mutusin lagi ya. Oke. Thank you, sis Agus Dianti ya. Thank you. What else? Apalagi guys? Langsung divorce dong. Ah, apalagi nih? You should her ask reason. Oh, you should ask her. Ask the reason. Okay, ask her the reason. The Okay, reason or the reason. the reason, alasannya gitu ya. Oke, kamu seharusnya bertanya ya alasannya. Ask to her about the reason atau ask her the reason. Good. Thank you. And then the next, mungkin satu lagi guys. What should I do? Sabar. Bisa should, bisa could, boleh. Please, one more. Langsung boleh dinyalakan suaranya. No more suggestion? Nggak ada lagi? You should talking with her eye to eye. Okay, good.
You should talking apa talk? Talking. Are you sure? Setelah Talk, should tadi talk. verb 1 ya. You Verb should 1, talk. talk. You should Talk. talk with With her. her, Ya. eye to eye. Oke, ya 4 mata gitu ya. Oke, You eyes can to eyes. you can get flower. Oke, oke then. You can get flowers atau you could get flowers ya. Kamu bisa memberikan bunga. Thank you brothers, thank you sisters. That's very good from you. Good. Itu masalah saya yang pertama. Masalah saya yang kedua coba dong. I always wake up late, so I always come late to work. What should I do to wake up earlier? Jadi saya selalu bangun terlambat ya. Jadi saya juga selalu kerja tuh terlambat. Apa yang seharusnya saya lakukan agar bangun lebih awal? What should I do guys? Come on. You should go to bed early. Good. You should go to bed early. Kamu seharusnya pergi tidur lebih awal. Thank you sis. Nice from you. Next, ada lagi? You should to Mhm. alarm. Oke, you should menyalakan alarm, mengatur alarm itu apa? Set An alarm. an alarm. Nah, kamu seharusnya mengatur alarm ya. Oke, ikut bunyi peringatan. Satu lagi kira-kira apa ya? What should I do? Biar bangunnya gak terlambat. Please. Atau boleh ya, bentuknya negatif juga boleh. Jadi kamu misalnya kamu tidak seharusnya atau kamu seharusnya tidak begadang, misalnya kita boleh-boleh aja. Begadang tuh apa guys? Stay up. Nah, stay up itu begadang ya. Kalau misalnya nih, ini saya bantu satu ya. Kalau kamu seharusnya tidak begadang itu gimana guys? You Don't seharusnya tidak berarti should not. Nah, atau shouldn't gitu. Shouldn't itu should not ya. Shouldn't stay up. Kamu seharusnya tidak begadang. Nah, atau kamu tidak seharusnya begadang. Jadi boleh ya, ini sengaja saya tambahkan shouldn't. Ya, jadi kalimat saran tidak harus berbentuk positif terus ya kalimatnya. Ya, sarannya positif tapi kalimatnya bisa berbentuk negatif. Thank you guys. The last yang terakhir. I have a habit of buying everything on e-commerce impulsively. So, I do not have any savings. What should I do to stop buying unimportant stuff online? Kalau diartikan aku punya kebiasaan beli apapun itu di toko online sesuka hatiku. Sampai aku nggak punya tabungan sama sekali. Apa yang seharusnya aku lakukan agar berhenti beli sesuatu yang nggak penting di online? Please. Saya harus ngapain nih guys kira-kira ya? Agar saya berhenti beli sesuatu yang nggak penting di online. Come on. What You should I can do? uninstall banking. Okay. Okay, good. You can uninstall banking. Good. What else? Apa lagi guys? You should think twice about what's important before you buy something. Amazing. Good. You should think twice ya. Kamu seharusnya berpikir 2 kali. Okay. Good. What else? You should You arrange should make budget a budget. planner. Sorry? You should arrange budget planner. Oh, okay then. Good. Tadi ada you should uninstall. Ya, uninstall the apps, aplikasinya. Okay. And then you should think twice. Berpikir 2 kali ya. Think twice. Before you buy. You buy something. Kamu membeli sesuatu. Sama satu lagi apa tadi, sister? You should? Arrange budget planner.
Okay, you should arrange. Yes. Arrange. Menyusun ya maksudnya. Menyusun. Yeah. Oh, arrange ya. You Arrange. should arrange your budget planner or budget plan gitu bisa juga ya, budget plan. Okay, that's good guys ya. Thank you. Ini tadi semuanya pakai should. Nah, ini jadi boleh teman-teman mau pakai could juga boleh. Contoh nih kayak tadi yang pertama ada you should marry her. Boleh nggak pakai could? Ya boleh. Jadinya you could marry her. Atau pakai suggest. I suggest that you marry her. Atau pakai recommend. I recommend that you marry her. Kalau pakai why don't, itu gimana guys? Why don't you? Berarti kenapa kamu nggak nikahin dia? Itu gimana? Why don't you marry her? Thank you sister. No. Itu jawabannya ya. Why don't you marry her? Kenapa kamu nggak nikahin dia aja? Ya, oke. That's about making suggestion guys. Membuat kalimat saran ya. Jadi sekali lagi sebenarnya banyak sekali pola kalimat yang lain. Tapi ini yang paling umum digunakan. Ada 4 pola kalimat ini untuk membuat kalimat saran. Thank you. Now let's move to this part. Sekarang kita ke learning model ya. Model itu apa saja? Coba ada yang tahu nggak? Model itu kan kata bantu kata kerja. Apakah ada yang tahu apa aja ya model itu? Will, apalagi guys? Ada yang pernah belajar model? Atau baru? Tapi lupa. Pernah tapi lupa. Will itu model ya. Oke, apalagi? Can, Can. Nah, can. my, Aha. Oke. Must. Must. Oke. Sure. Oke. Nah, dan beberapa yang lain ya. Kita akan pelajari satu-satu ya. Here are some model auxiliaries. Beberapa kata bantu kata kerja. Namanya model auxiliaries ya, tapi ya sering kita bilangnya model. Model itu kata bantu untuk kata kerja. Maksudnya gimana? Misal nih ya, saya punya kata kerja itu go, pergi. Kalau saya bilang I go, itu berarti aku pergi. Berarti saya melakukan sesuatu yaitu bepergian. Tapi kalau saya kasih model will ini model ya, kata bantu kata kerja. I will go, itu bukan berarti saya pergi, tapi saya akan pergi. Berarti masih rencana. Itu ya. Kalau saya kasih model can, I can go. Aku bisa pergi. Berarti bukan berarti aku pergi, tapi aku tuh mampu untuk pergi. Berarti ada kesanggupan atau kemampuan. Itu fungsi dari model. Menjelaskan kata kerja ya. Apakah itu masih rencana, atau kemampuan, atau kemungkinan, atau pengandaian. Jadi menjelaskan kata kerja tersebut. Itu ya fungsi dari model. Kata bantu untuk kata kerja. Oke? Ada will, ada would, ada can, ada could. Itu semua adalah model. Will itu artinya akan, would juga artinya akan. Can itu artinya bisa atau dapat, could juga artinya bisa atau dapat. Tapi punya fungsi masing-masing. Kita mulai dari will. Will itu digunakan saat ingin mengucapkan rencana berikut tindakan. Berarti masih rencana yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Itu will. Kalau would digunakan untuk menceritakan hal yang akan dilakukan di masa lampau, namun tidak terlaksana. Jadi kita tuh lagi cerita. Misalnya nih, kemarin aku akan ke mall. Jadi kayak lagi cerita aja. Jadi akan tapi di masa lampau. Kemarin aku akan ke mall, tapi hujan. Jadi nggak jadi deh. That's it. Ya. Atau bisa juga untuk pengandaian. Teman-teman masih ingat di pertemuan 11 yang saya kasih contoh? If I were a pilot,
I would go around the world. Jika aku adalah seorang pilot, aku akan pergi keliling dunia. Tapi kan nyatanya aku bukan pilot. Nah, karena nggak mungkin, ya kita pakai would. Jadi berandai-andai, kalimat pengandaian. Oke? Kadang juga untuk melembutkan kalimat over dan order. Melembutkan kalimat ya. Jadi kalimatnya lebih sopan nih kalau pakai would. Offer itu artinya kalimat penawaran ya. Kayak kita menawarkan sesuatu, misalnya, would you like a cup of tea? Apakah kamu ingin secangkir teh? Nah, itu kan sopan ya kalau kita pakai would. Atau kalimat order. Order itu memesan. Meminta, memesan. Misalnya, yes, please, I would like a cup of tea, please. Ya, aku mau dong secangkir teh. Nah, jadi lebih sopan, lebih halus. Jadi fungsi would itu beda ya dengan will. Kemudian can. Can itu artinya bisa atau dapat. Digunakan untuk mengungkapkan kemampuan, sorry ini typo ya, mengungkapkan kemampuan atau kesanggupan present saat-saat ini. Jadi kemampuan tapi saat-saat ini. Nah, itu pakai can. Beda sama could. Could digunakan untuk mengungkapkan kemampuan atau kesanggupan baik lampau atau present. Lampau itu identik dengan could. Tapi digunakan present saat ini juga bisa. Kalau digunakan present berarti kalimat tersebut lebih sopan, lebih lembut. Sama kayak tadi ya, making suggestion kan tadi ada could tuh. Saya bilang kan could itu lebih sopan ya guys daripada can. Nah, contohnya seperti itu. Bisa juga kemungkinan ya. Ya ada kemungkinan ya, it can be, bisa jadi gitu kan. Dan juga melembutkan ungkapan kalimat over dan order. Nah, seperti yang saya bilang, kalimat bisa lebih sopan ya kalau kita pakai itu. Kita lihat contohnya, kita artikan bersama-sama guys. Yang pertama ada I will do my laundry tomorrow. Coba diartikan gimana guys artinya? Aku akan mencuci baju Cuci besok. pakaian Mencuci. Nah, aku akan Aku akan mencuci bajuku besok. besok. I will do my laundry tomorrow. I will do my laundry tomorrow. Nah, itu kan masih besok ya, makanya dia pakai will. Kalau yang ini gimana? She wouldn't eat food I made. Dia Dia, tidak akan memakan masakan yang aku buat. oke. Dia tidak akan makan makanan yang aku buat. Kira-kira dia tuh ngomongnya di masa lampau atau saat ini, guys? Dia itu maksudnya she-nya ini ya. Lampau. Kok tahu kalau lampau dari mana? Karena wouldn't itu kan nggak apa sih, tidak Itu makan. Berarti kan dia sekarang lagi menceritakan yang lama gitu. benar sekali. Itu dia ya. Jadi wouldn't itu akan tapi di masa lampau. Jadi itu kita lagi cerita. Jadi misalnya nih ya, saya punya adik perempuan. Saya tadi pagi bikin nasi goreng. Terus adik saya bilang ke saya, Kak, aku nggak akan makan makanan yang kamu buat. Terus sekarang saya ketemu teman-teman di sini, saya cerita, guys, I have a sister. Saya punya seorang adik perempuan. She wouldn't eat food I made. Dia tidak akan makan makanan yang aku buat. Nah, jadi itu kayak cerita aja nih ya. Good sister, nice. Next, I would go to Bandung yesterday, but my wife didn't allow me. Artinya apa guys? Saya akan Saya pergi ke ingin pergi ke Bandung Bandung kemarin, kemarin, Akan. tetapi istri tetapi saya tidak mengizinkan saya pergi. Ya, aku akan, ya bukan ingin, akan. Aku akan pergi ke Bandung kemarin, tapi istriku tidak mengizinkanku. Nah, lagi-lagi cerita ya. Ini cerita nih, bahwasanya kemarin tuh aku akan pergi ke Bandung, tapi nggak jadi. Next, Donald Trump is not really good leader, I would say. Apa artinya guys? Donald Trump Donald bukan Trump sebenarnya bukan pemimpin yang baik menurut ya, saya.
bagus, yang baik. Yang baik ya. I would say, aku akan Akan berkata, mengatakan. mengatakannya gitu ya. Atau dibalik boleh, aku akan mengatakan Donald Trump bukanlah seorang pemimpin yang benar-benar baik. Kita lihat lagi would ya. Would tadi fungsinya adalah untuk menceritakan hal yang akan dilakukan di masa lampau. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah untuk pengandaian. Nah, jadi berandai-andai. Itu fungsi yang kedua. Atau fungsi yang ketiga untuk melembutkan kalimat. Kira-kira ini tadi fungsinya yang mana guys? Kalau kalimat yang Donald Trump is not really good leader, I would say. Melembutkan kalimat. That's it. Itu dia ya, melembutkan kalimat. Jadi ini tuh lembut guys, ini tuh sopan. Dia bilang itu sopan. Aku akan mengatakan bahwa Donald Trump bukanlah seorang pemimpin yang benar-benar baik. Gitu ya. Loh, bro, kenapa kok bukan menceritakan hal yang akan dilakukan di masa lampau? Kita lihat. Is itu lampau bukan guys? Present. Present. Berarti ini bukan lampau ya. Jelas bukan lampau. Untuk pengandaian, Donald Trump itu pemimpin bukan guys? Iya. Iya, nah berarti kan nggak berandai-andai ya. Memang dia pemimpin. Oke, jadi ya ini untuk melembutkan kalimat. Itu ya. Emang harus apa ya, agak tricky, tapi kita harus banyak, ya sekali lagi banyak praktek ya, nanti akan terbiasa. She can drive a car. Artinya apa guys? She can drive a car. Dia dapat mengemudikan kendaraan, sebuah kendaraan, mobil Ya. apa? Mobil. Ya, sebuah mobil. Dia bisa mengemudi sebuah mobil. Ini bisanya saat ini apa lampau? Saat ini. Saat ini. Kalau lampau berarti can-nya diganti apa? Cannot. Cool. Could. Ya, could. Could. Ya, could itu lampau. Kemudian, no worries, I could do that. Artinya? Tidak usah khawatir, aku bisa melakukan. Aku bisa melakukannya. Could di sini fungsinya untuk apa, guys? Apakah untuk lampau atau melembutkan kalimat? melembutkan ini. Melembutkan. Taunya dari mana? No worries. No worries-nya. Kalau lampau kan no worried, ya kan? Nah, kalau saat ini kan no worries. Berarti ini present. Kalau present saat ini, could itu artinya adalah melembutkan kalimat. Kita lihat lagi tadi ya. Ini dia. Bisa juga untuk melembutkan ungkapan kalimat. Ya. Next. I saw her yesterday. She could climb up that tree. Artinya, aku Saya melihat dia kemarin, dia akan memanjat pohon. dia Itu. bisa memanjat pohon. Iya, Nah, dia bisa memanjat pohon itu. Ini lampau apa saat ini? lampau. Lampau. Could-nya berarti ini menjelaskan kemampuan dia di masa lampau, yaitu kemampuan memanjat pohon. Kalau yang ini gimana? She's shaking, she could be nervous. Iya, Dia gemetar. Dia mungkin gugup. dia gemeteran. She could be nervous. karena Dia apa sih? bisa Dia Bisa jadi gugup. gugup ya. Nah, dia gemeteran, dia bisa jadi gugup. Ya, belum tentu juga sih dia gugup, dia bisa jadi dia lapar, kita nggak tahu ya. Nah, ini asumsi. Teman-teman tahu nggak kenapa kok ada be di sini? Why? Karena itu apa ada is itu sekarang. Karena setelah model itu bukan kata kerja. Nervous itu kata sifat. Nah, jadi ketika model itu diikuti oleh kata kerja, harus kata kerja bentuk pertama. Kita lihat di sini tadi, do. Nah, ini bentuk pertama. Eat itu bentuk pertama. Go bentuk pertama. Verb one ya maksudnya. Say, drive, do, climb up. Nah, itu
Tapi ketika diikuti oleh non verb ya, bukan kata kerja, jangan lupa dikasih be dulu. Nah, dikasih be setelah model jika tidak ada kata kerja setelahnya. Understand everybody? Ulangi lagi kok. Kalau setelah model tidak ada kata Kalau kerja, itu pakai be. Ya, model bukan kata kerja, itu pakai be. Jangan lupa. kerja. Kalau misalnya nih, saya punya kalimat gini. Aku bisa di sini. Aku bisa di sini. Itu I could here atau I could be here. Gimana guys? Could be here. Aha, could be here ya. Here itu karena kata kerja bukan here. Bukan. Bukan. Here itu kata keterangan tempat ya. Di sini itu kan keterangan tempat. Nah, karena bukan kata kerja, jangan lupa dikasih be dulu. Itu ya guys. That's it. Oke. Itu adalah 4 model pertama, yaitu ada will, would, can, sama could. Sekarang kita ke model yang lain. Model itu banyak ya, cuman tidak kita pelajari semuanya hari ini. Jadi beberapa yang kita pelajari hari ini ya. Ya kita step by step ya, sedikit-sedikit. Kemudian must ya. Must itu ini juga model guys. Ini kata bantu untuk kata kerja juga. Must itu harus ya. Must itu memang berarti harus, namun tingkat keharusan di sini wajib dan strict. Akan menjadi tidak lazim apabila ketika kita ucapkan berulang-ulang, apalagi kepada teman, kolega, dan kepada yang bukan kewajiban kita untuk menasihati. Jadi guys, kalau ada yang bilang must, itu ya harus dilakukan. Karena emang itu harus banget. Ya. Kalau nggak dilakuin ya mungkin ada efek negatif atau bahaya tertentu. Jadi ya. Next, jika ingin sekedar berkata harus ya atau berkata sekedar harus ya, bukan harus banget, cukup ucapkan have to atau have got to. Kalau subjeknya she, he, it jadi has to atau has got to. Itu harus aja ya. Kalau nggak dilakuin juga nggak apa-apa sih. Tapi ya yes, ya dilakuin lah ya. Mungkin kayak kamu kamu harus belajar. Karena emang tugas kita belajar kayak gitu ya. Nggak ada bahaya tertentu, nggak ada. Ya tapi sewajarnya dilakukan. Itu have to atau have got to. Namun jika sekedar saran lebih baik menggunakan seperti yang dibahas sebelumnya. Ya tadi ya should artinya seharusnya. Oke. Pada beberapa kalimat mas itu berarti asumsi atau anggapan. Bisa benar bisa salah. Jadi levelnya ya, must itu harus banget. Kalau nggak dilakukan mungkin ada efek tertentu ya. Have to atau have got itu harus aja. Kalau nggak dilakukan juga nggak apa-apa ya. Tapi ya sewajarnya lah ya dilakuin. Kalau should itu saran. Seharusnya. Dilakuin atau enggak ya terserah kamu. Ya. Hanya menyarankan saja. Oke. Kita lihat contohnya. The violence against women and children must stop. Diartikan gimana guys? Kekerasan terhadap Wanita perempuan, dan anak-anak wanita, wanita dan harus anak-anak dihentikan. Harus dihentikan. good. Must stop. Berarti ini harus banget nggak ya? Iya, harus banget. Harus banget. Kalau nggak dihentikan, bisa jadi ada korban. Itu ya. Yang kedua, they must respect other people. Artinya, mereka harus menghargai orang lain. Harus aja apa harus banget? Harus banget. Harus banget. Enggak, harus biasa. Mas, ada kata mas. Mas itu? Harus banget. Harus banget ya. Mungkin ya di sini mereka itu udah punya konflik sama orang lain gitu ya. Mungkin mereka udah bikin ulah. Mungkin mereka udah
ada sesuatu yang buruk di situ ya, ada salah paham. Nah, jadi saya bilang they must respect other people. Mereka tuh harus ya menghargai orang lain. Karena kalau enggak ya terjadi perkelahian. Nah, jadi kita dari baca kalimat bisa tahu ya, ini maksud penulisnya nih, ini harus aja apa harus banget. That's it. We must stop littering to the ocean. Littering itu buang sampah Kita sembarangan harus stop membuang sampah sembarangan ke laut, ke ke lautan gitu ya. lautan. Harus aja apa harus banget? Harus banget. Harus banget. Berarti di sini ya mungkin lautan yang dimaksud tuh sudah tercemar. Ya, atau ya kita emang harus jaga banget ya kebersihannya. Nah, jadi 3 kalimat awal ini harus banget. Kalau yang ini guys, Jam, see you tomorrow. I've got to go. I've itu I have ya. I have got to go. Artinya? sampai ke Jam, sampai jumpa besok. Aku harus pergi. saya Harus harus pergi. Ini harus banget apa harus aja? Harus harus aja. Harus aja ya. Kalau dia nggak pergi sebenarnya juga nggak apa-apa sih, nggak ada masalah besar juga. Cuma mungkin di sini udah malam gitu ya. Jadi ya harus pulang, harus pergi. Nah, itu ya. Jadi kita tahu nih ini harus banget apa harus aja. Next, she has to meet her parents now. They are getting sick. Artinya gimana, guys? Dia harus Dia bertemu harus orang bertemu tuanya keluarga sekarang. mereka Mereka sedang sekarang. sakit. Dia harus menemui orang tuanya sekarang. Mereka sedang sakit. Harus aja apa harus banget? Harus banget. Has to. Ingat kalau harus banget itu must ya. Nah, harus Nah, aja. berarti has to itu harus aja. Berarti kita tahu dari sini orang tuanya lagi sakit keras nggak ya? No, tidak. Enggak ya. Ya, cuman sebagai anak ya harus ke orang tua lah ya, orang tuanya lagi sakit ya. Loh bro, berarti bisa ya kita ganti pakai emas kalau orang tuanya lagi sakit keras? Ya bisa banget ya. Nah, she must meet her parents now. Kalau seperti ini berarti orang tuanya kira-kira lagi sakit parah nggak ya? Iya, Sakit parah. sakit parah. Itu. Kita jadi tahu ya, sekalipun kita baca nggak ada gambarnya pun, kita bisa nebak, oh ini pakai emas nih, oh berarti orang tuanya itu lagi sakit parah. Tapi kalau pakai has to, oh nggak harus banget sih, ya mungkin dia punya saudara yang sudah mengurus orang tuanya juga. Nah, jadi kita tahu nih konteksnya, ya. Next, guys, do we have to attend the party tonight? Artinya? Teman-teman Teman-teman, kita akan apakah kita menghadiri harus Kita pergi ke pesta Apakah malam kita ini? harus menghadiri pesta 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 malam? malam ini Harus banget apa harus aja guys? harus biasa aja. Harus aja ya sekedar harus. Kalaupun dia nggak hadir di pesta juga nggak ada bahaya tertentu sih. Ya cuma ya mungkin ke pesta temen ya namanya temen ya wajarnya gimana sih datang lah ya diundang kan. That's it. Ya. Next, she is wearing Gucci dress and bag. She must be rich. Dia Dia sedang menggunakan memakai gaun dan tas gaun dan Gucci. tas merek Gucci. Dia pasti Dia kaya. pasti kaya. Nah, dia pasti kaya. Gitu. Must be rich. Dia pasti kaya. Nah, ini guys bisa untuk asumsi ya kita lihat tadi. Pada beberapa kalimat mas itu bisa berarti asumsi. Nah, di sini asumsi. Dia pasti kaya. Ya belum tentu dia kaya sih, bisa jadi dia ngerental juga nggak tahu ya. Atau KW bisa jadi ya. Atau punya teman, punya saudara dipinjam nggak tahu. Itu ya. Kenapa pakai be guys? Karena rich rich itu bukan kata kerja. bukan kata kerja. Gitu ya. Kalau yang lain tadi kan nggak ada be-nya karena semuanya kata kerja nih. Stop, respect, stop, terus go itu kata kerja, meet kata kerja, attend kata kerja. Nah, jadi ketika bukan kata kerja kita pakai be.
Yang terakhir, they put a lot of chili in the soup. It must be super spicy. Artinya, Mereka menaruh Mereka banyak menaruh cabai banyak ke dalam cabai sup. ke dalam sup. Pasti sangat pedas. Itu ya, pasti Sup sangat yang pedas. pedas. nice. Mereka menaruh banyak cabai ya ke dalam sup. Itu pasti super Itu pedas. pasti sangat pedas. Hmm. Padahal ya belum tentu sepedas apa yang kita Bayangkan. atau bayangkan. Gitu ya. Oke, understand guys about model? Bisa dipahami ya model teman-teman? Hmm. Oke, sekali lagi model itu kata bantu untuk kata kerja. Dan bukan cuma tadi ya, ada will, would, nah, terus ada can, could, terus ada must, ada have to, have got to, should. Bukan cuma itu, ada banyak ya. Tapi sekali lagi kita pelajari beberapa dulu untuk hari ini. Any question? Ada pertanyaan dari teman-teman? No? No ya? Thank you guys. Thank you so much. Besok kita libur ya guys. Kita ketemu lagi di hari Senin. Have a nice weekend everybody. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Thank you all. Waalaikumsalam. Thank you, bro. Thank you.